Bang Gufron, Anda mengawal kasus ini dari awal dan sekarang sudah ada babak baru ya. Kades Kohot sudah mengakui memalsukan sertifikat, sudah ditahan. Apakah pengakuan ini menurut Anda bisa mempermudah polisi untuk mendalami kasus pemalsuan ini? Ya, saya kira itu bisa ditelusuri lebih mendalam terkait dengan siapa saja yang terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen dan juga pemagaran laut. Dan oleh karenanya maka kami melihat bahwa ini adalah sebagai pintu masuk untuk mengungkap siapa saja dalang ya di balik ini semua. Jadi kami melihat bahwa penetapan tersangka yang 4 orang ini dan kemudian dilakukan penahanan adalah menurut kami adalah sebagai bagian dari tahapan awal ya untuk kemudian Mabes Polri bisa menetapkan tersangka-tersangka yang selanjutnya. Dan tentu ini kan adalah salah satu yang kami adukan ya dulu di Mabes Polri. Masih ada 6 lagi yang tentu harus diperiksa segera. Dan kami berharap agar 6 ini juga bisa dijadikan tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen dan juga pemagaran laut. Demikian, Mbak. Baik. Oke. Pak Susno dulunya mengaku korban ya Kades Kohot ini, tapi sekarang sudah ditahan. Pak Susno, apakah Anda menilai jalan satu-satunya supaya Kades Kohot ini juga bisa nanti lebih mudah proses hukumnya, justru Kades Kohot ini haruslah yang menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus pemalsuan SHE maupun SHGB ini? Betul sekali. Saya pertama mengucapkan selamat pada Pak Gufron, laporannya sudah membuahkan hasil gitu. Tahap pertama, tapi hasilnya baru pondasi, pintu masuk, Mbak Zilvia. Nah, 6 orang yang dilaporkan oleh Pak Gufron masih ada, itu mungkin belum disentuh atau baru dicari datanya. Kemudian, cerita ini harus sampai kepada siapa pemilik sertifikat yang berasal dari alas hak yang palsu itu harus disentuh, harus diperiksa, harus dibuktikan apakah mereka dalangnya, apakah mereka penada, apakah mereka justru pendana. Karena kalau tidak sampai kepada pemilik sertifikat, baik pemilik perorangan maupun pemilik atas nama badan hukum, karena badan hukum itu kan itu ada pemiliknya, ya, ada direksinya, ada orang di balik itu harus disentuh dan harus diungkap. Ini demi kepastian hukum. Kita kalau tidak dari langsung menuduh psikologi pelaku ya Pak Susno, kan Kades Kohot ini ngakunya itu sebagai korban. Menurut Anda, apakah ini narasi yang memang sengaja dibangun supaya mendapatkan simpati dari penyidik begitu ya, mengaku-ngaku sebagai korban? Atau tidak mungkinlah dia sebagai korban, pasti secara sadar melakukan dengan sadar karena juga menerima keuntungan? Ya, tidak mungkin dia korban. Dia adalah pelaku pada level bawah. Nah, tetapi itu bagus juga kata-kata itu sebagai pintu masuk Polri. Kalau dia sebagai korban, Polri harus melacak siapa yang mengorbankan. Nah, setelah diperiksa oleh Polri, saya hakul yakin bahwa dia bukan korban. Kades Kohot ini adalah pemain. Tadi pemain pada level bawah tapi menentukan. Kenapa menentukan? Tanpa dibuatnya alas hak yang palsu oleh Kades Kohot ini tidak mungkin sertifikat itu terbit. Nah, makanya setelah Kades Kohot harus aparat ATR pada level kabupaten, kemudian aparat Pemda, setelah itu aparat yang lebih atas lagi, sehingga sampai kepada pemilik sertifikat. Kan jelas atas sertifikat itu milik siapa sekarang. Baik, oke. Beralih lagi ke Bang Gufron. Bang Gufron, Kades Kohot ini kan baru 1 kades saja dari wilayah Kohot. Dalam laporan Anda, dalam berbagai kesempatan Anda mengatakan bahwa praktik seperti ini itu terjadi di berbagai wilayah selain Kohot. Jadi menurut Anda, apakah ini juga bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar keterlibatan kades-kades lain yang berada di wilayah sekitar Kohot dan ada juga SHM dan SHGB di situ? Ya betul, Mbak. Jadi ini kan baru satu desa di desa Kohot. Masih ada 15 desa lain yang perlu diusut secara tuntas, oknum-oknum kepala desa
Dan kami sudah mendengar bahwa Barreskrim Polri juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kepala desa yang diduga ini menjadi bagian dari kejahatan yang menurut kami adalah kejahatan yang sangat sistematis untuk mencaplok laut untuk kepentingan Agung Sadai Group. Dan itu kan sudah ada sebetulnya data-data yang sudah kami miliki, ada permohonan dari kepala desa melalui penerima kuasa yang saat ini sudah dijadikan tersangka. Itu ada 16 desa yang mengajukan permohonan serupa seperti halnya kepala desa Kohot agar bisa diterbitkan SHM atau HGB di atas laut ke BPN Kabupaten Tangerang. Oke, baik. Beralih lagi ke Pak Susno. Pak Susno, sekarang kan Arsin ini baru dijerat dengan pasal yang terkait dengan pemalsuan dokumen sehingga terbitlah SHM ataupun SHGB di wilayah pagar laut. Nah, tapi bisa tidak sebetulnya penyidik Barreskrim mengembangkan jerat pidana terhadap Arsin dengan pasal korupsi misalnya? Sangat bisa. Tadi Pak Direktur Reserse Umum, Pak Brigjen Johan Dani ya sudah mengatakan untuk pengembangan katanya. Jadi pasal TPPU bisa kena, kemudian pasal suap, saya yakin dia disuap ini, menerima. Bisa saja.